Anda kembali di MNC News Now, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT di Sumbawa Barat ini sudah mencapai 51%. Keberadaan smelter ini menjadi penting untuk hilirisasi industri guna mewujudkan Indonesia maju. Dijadwalkan, smelter untuk produk tambang tembaga ini akan selesai pada pertengahan 2024. Smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara nantinya akan memiliki kapasitas produksi 900.000 ton konsentrat. Presiden berharap agar industrialisasi juga bisa dilakukan pada turunan dari katoda tembaga yang dihasilkan agar memberi nilai tambah dan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berupa nilai ekspornya juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya sangat menghargai karena dari PT Aman saja nanti smelter ini memiliki kapasitas kurang lebih 900.000 ton. Dan kita harapkan setelah itu akan menjadi katoda tembaga. Dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Helmi, ke Pak Rahmat, agar juga turunan setelah katoda tembaga juga diindustrialisasikan di sini. Sehingga turunan itu akan memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dalam peninjauan ini, turut mendampingi Presiden, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah menteri lainnya. Ya pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi industri untuk mewujudkan Indonesia maju, Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya membangun smelter. Saat ini pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai lebih dari 50%. Smelter ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi hingga 900.000 ton konsentrat. Seberapa berpengaruh adanya smelter di Sumbawa Barat terhadap perekonomian setempat? Kita akan membahasnya langsung bersama Bupati Sumbawa Barat, ada Bapak Dr. Insinyur Haji Musyafirin. Assalamualaikum Pak Musyafirin, selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang ke studio MNC News jauh-jauh dari Sumbawa Barat ya Pak. Iya. Baik, Pak Musyafirin, kita tahu pembangunan kawasan industri di Sumbawa Barat tengah berkembang pesat. Nah, saat ini perluasan apalagi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat di bawah kepemimpinan Bapak? Baik, jadi kawasan industri yang pertama ini sudah hampir terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kemudian nanti kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian Investasi, BKPM, bagaimana itu supaya bisa di SK-kan menjadi betul-betul sebagai kawasan industri yang lengkap dengan apa namanya industri turunannya. Nah, fasilitas-fasilitas, area, zonasi, tata ruang, itu semuanya kami siapkan. Nah, sehingga ini tinggal kita lihat runningnya saja. Nah, yang paling penting sekarang ya bahwa ke depan tentu sektor pertambangan ini tidak akan bisa selama-lamanya kita nikmati. Maka harus ada sektor lain yang harus dikembangkan. Ketika sektor tambang ini akan habis, maka sudah ada yang mengganti. Maka dari sekarang perluasannya lebih kepada bagaimana kita membangun industri di bidang pariwisata. Oh, iya. Baik, baik. Lalu sebagai daerah yang memiliki potensi sektor tambang selain pariwisata, saat ini bagaimana pemerintah daerah meningkatkan potensi ekonomi tersebut, Pak Musyafirin? Dari sisi sektor tambang sendiri, ya saya pikir ini pendapatan daerah, ya kita termasuk di Indonesia itu sektor pertambangan yang tertinggi, pencapaian target juga nomor 2. APBD OAR juga kita dapat dari situ. Itu artinya bahwa itu peranan daripada sektor tambang. Belum lagi kita bicara soal ketenaga kerjaan. Nah, apalagi ini sekarang ini masuki fase konstruksi. Jadi tambang sekarang tidak lagi dia hanya pada fokus pada eksplorasi, eksploitasi, tetapi juga pada pengolahan, pemurniannya.
Dengan masih pada tahap konstruksi ini saja sudah menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000-an. Sehingga di sana ada sekitar 13 sampai 15.000 tenaga kerja di sektor tambah yang ada sekarang ini. Baik, kemudian bagaimana pemerintah daerah mengaitkan sektor industri di Sumbawa Barat dengan sektor pariwisata agar bisa keduanya sama-sama memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat setempat, Pak Musyafirin? Pertama, pada awal dia akuisisi saham dari asing ke nasional, itu sudah kita berkomitmen bagaimana dua antara industri pariwisata dengan tambang ini bisa seiring sejalan. Nah, permasalahan yang paling utama untuk sektor pariwisata ini adalah tentang kendali, aksesibilitasnya yang terlalu jauh. Padahal itu jarak tempuhnya bisa 15-20 menit, tapi harus lewat darat itu memakan waktu sampai 5-6 jam. Kita minta dari awal begitu dia akuisisi AMNT, bagaimana kalau kita akan bangun bandara? Alhamdulillah itu direspon. Dan sekarang tengah dilakukan konstruksi pembangunan bandara untuk bagaimana supaya sektor pariwisata ini berkembang, memudahkan tamu-tamu datang ke Sumbawa Barat. Dan itu sudah dibangun dan sudah ditender. Sekarang dilaksanakan oleh PP dan insya Allah bersamaan dengan smelter ini selesai, bandara juga selesai. Baik. Nah, Pak Musyafirin, kita tahu Sumbawa Barat merupakan salah satu dari 18 kawasan yang masuk prioritas strategi nasional. Lalu apa saja yang tengah disiapkan pemerintah daerah saat ini? Termasuk zonasi. Zonasi, jadi kita kalau hanya untuk smelter itu paling-paling lahannya cuma butuh hanya 200 hektar. Tapi kita merubah RT/RW kita, menyiapkan zonasi sampai dengan angka 1.100 sampai 1.200 hektar. Nah, kita sudah membantu memfasilitasi untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sangat penting, ini keberadaan, dan masyarakat setuju. Bahkan di lokasi smelter yang ada sekarang ini, itu bekas satu perkampungan. Mereka rela pindah sana sehingga itu menjadi kawasan khusus untuk itu. Nah, kemudian tentu juga di samping itu kita menyiapkan, kita membantu, kita menyiapkan zonasinya, kemudian tenaga kerja juga kita siapin. Kita didik mereka, kita masukkan ke BLK seiring dengan kebutuhan daripada kebutuhan dari smelter itu sendiri. Baik, kemudian terkait pembangunan smelter itu, apakah manfaatnya sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat setempat saat ini? Seperti apa, Pak Musyafirin? Pasti, karena ini ketenaga kerjaan sektor konstruksi kan membutuhkan kerja yang tidak terlalu banyak skill, bahkan non skill pun. Dan ini yang sudah banyak direkrut juga. Nah, dari sektor tenaga kerja, kemudian dari UMKM-nya berkembang juga. Kemudian kos-kosan yang ada di sana juga penuh-penuh semua. Nah, jadi dampak ini belum jadi. Basi konstruksi aja sudah kelihatan begitu besar dampaknya. Apalagi nanti setelah ada industri turunan seperti katoda, seperti katakanlah hasil daripada limbah daripada pengolahan konsentrat itu kan ada nanti fosfat, yaitu bahan baku pembuatan pupuk. Jadi industri-industri turunan ini harus didorong juga. Makanya kami sudah menyiapkan area zonasi itu lebih dari 1.000 hektar. Baik, jadi akan banyak lapangan kerja baru ya untuk masyarakat setempat. Ya, dan kita juga datangi Gresik. Saya minta pada Dinas Tenaga Kerja datangi Gresik, karena di sana sudah ada kawasan industri, ada smelter. Kemudian apa saja tenaga kerja yang dibutuhkan di sana. Kemudian anak-anak Sumbawa Barat ini kita didik. Ya, sesuai dengan kebutuhan, ya kira-kira samalah persis dengan apa yang sudah terjadi di industri smelter yang ada di Gresik. Baik, untuk pembangunan smelter saat ini progresnya sudah sampai mana, Pak Musyafirin? Ya, karena ini ada Presiden langsung dan kita sama-sama menyaksikan presentasinya itu sampai angka 51%. Pondasinya siap, cuman perakitan assemblingnya kan di negara lain. Jadi begitu selesai perakitan apa sana di drop, ya kemungkinan itu bahkan oleh Bapak Presiden sendiri saat itu, yang pertama soal aman mineral ini terbaik dari tambang yang pernah dilihat oleh Bapak Presiden, termasuk juga pengelolaan lingkungannya oleh beliau. Kemudian walaupun progresnya ini lebih kecil daripada yang Gresik, tetapi 5 menteri sama presiden yakin sekali bahwa smelter di Kabupaten Sumbawa Barat akan lebih cepat selesai daripada yang dibangun di tempat lain. Karena ini juga kapasitasnya juga sampai 900.000 ton. Itu juga sementara di Gresik kan sampai 2.000-an
sampai 2,2 juta ton gitu. Baik, ngomong-ngomong adakah mungkin kendala yang ditemukan dalam pembangunan smelter ini dan bagaimana pemerintah daerah memanajemen mungkin ada sedikit kendala yang mungkin muncul dari pembangunan smelter ini, Pak? Iya, pasti ada. Itulah yang kita sosialisasikan, ada kendala, ada riak-riak. Nah, inilah ya biasanya masyarakat yang maju itu masyarakat yang jalan pikirannya bagus. Jadi sekarang kita ini sedang membangun jalan pikiran. Jalan pikiran bagaimana mereka merespon dinamika yang ada di sekitar dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan berprasangka baik, tidak serta-merta menjelekkan. Saya yakin dengan menyentuh pikiran yang baik, kita arahkan pikiran ini sehingga mereka mampu merespon apapun yang ada di sana, lebih-lebih ya katakanlah umpamanya masuk tenaga kerja, ekspat, tapi mereka skill. Ya, kalau jalan pikiran kan itu harus menerima apa adanya, karena kita belum mampu untuk melaksanakan itu. Tetapi kita mendidik dari sekarang. Aman Mineral pun sudah mengirim tenaga kerja yang disuruh magang ke Kudus sampai 400-an. Ini semata-mata dalam rangka bagaimana supaya begitu selesai smelter, anak-anak kita ini siap. Itu nah. Jadi ada saja kendala, tetapi ini tetap kita antisipasi, kemudian kita cari solusi secara bersama-sama. Baik, Pak Musyafidin, kita berharap pembangunan smelter ini bisa memberikan dampak positif, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbawa Barat ya, Pak. Ya. Kemudian berbicara soal kesejahteraan masyarakat di sana, saat ini bagaimana angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di Sumbawa Barat, Pak? Iya. Untuk kemiskinan ekstrem umpamanya, ya dari awal sebetulnya kita sudah menangani sebelum Perpres nomor 4 tahun 2022 untuk menangani kemiskinan ekstrem, kita sudah melakukan itu dan kita sudah data dengan baik, kita menemukan angka 1.586 kakak yang miskin. Kita sebut sebagai 3,32%. Itu tiap bulan kita berikan santunan. Sekarang baru ada arahan untuk kita tanggulangi. Nah, sekarang masih dalam proses pendataan, tapi kira-kira sekitar 4,62%, dan itu tetap kita akan siapkan anggaran, dan memang telah siap 1 KK sampai angka Rp600.000, dan itu ready. Termasuk juga untuk masalah stunting dan segala macam. Ini sebetulnya bukan ini tidak bisa dihilangkan, tapi ini sudah termasuk pada kerak kemiskinan. Jadi agak susah kita berdayakan karena memang ini kadang-kadang dalam rumah tangga itu yang miskin ekstrem itu 1 orang stroke, 1 orang buta, segala macam. Jadi untuk diberdayakan lebih bisa, memang harus diberikan perlindungan sosial. Alhamdulillah, yang hal-hal seperti ini perlindungan sosial sangat maksimal kita lakukan. Soal pengangguran terbuka kembali kepada walaupun 4,32% angka pengangguran memang setiap tahun turun dan bisa saja bertambah karena migrasi tenaga kerja kan banyak, bawa surat pindah, jadilah dia bertambah. Nah, jadi pengangguran terbuka juga ini pun terkait dengan jalan pikiran tadi. Nah, jalan pikiran tadi. Jadi kalau mereka bekerja dengan umpama non skill, dapat pendapatan 5 sampai 6 juta umpamanya, ada yang mundur. Mungkin belum cocok. Jadi maksud kita, ya ini mindsetnya yang harus diperbarui. Ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan peluang yang ada. Nah, standar gaji juga sudah diatur sedemikian rupa, ya harus kita ikuti. Jadi mudah-mudahan angka kemiskinan ekstrem kita akan tangani, kita sudah bisa intervensi, bahkan kita bisa memberikan perlindungan sosial bahwa mereka akan tetap hidup layak. Kemudian soal pengangguran terbuka, ya kita sudah membuka tim terpadu, membuka tenaga kerja semacam, memberikan prioritas kepada mereka, dan ini terus akan berlanjut gitu. Jadi itu langsung ditangani oleh pemerintah daerah untuk terkait dengan rekrutmen tenaga kerja untuk kebutuhan tambang ini. Baik, Pak Musyafidin, salah satu hal yang menarik di Sumbawa Barat adalah tentunya potensi pariwisata yang sungguh luar biasa di sana. Kita akan bahas mengenai industri pariwisata di Sumbawa Barat, namun usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di MNC News Now, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo, dan masih bersama kami ada Bupati Sumbawa Barat, ada Bapak Musyafirin. Pak Musyafirin, kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara banyak terkait pembangunan smelter di sana, yang tentunya diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga industri pariwisata di sana ya Pak. Nah, untuk saat ini seperti apa geliat industri pariwisata di Sumbawa Barat, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir Pak? Baik. Dari awal kita paradigmanya kita rubah. Pertama, biasanya untuk membangun dunia pariwisata ini kita dahulukan kegiatan promosi. Promosi kemana-mana. Tetapi itu sudah kita lakukan dan itu juga tidak membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. Nah, sekarang kita rubah. Nah, kita rubah bagaimana kita menata dulu, mengatur dulu daerah ini, baru kita jual. Nah, terlalu banyak pengalaman kita ya yang mengajarkan pada kita bahwa promosi tanpa persiapan lapangan itu hasilnya itu tidak terlalu signifikan. Itu yang coba kita lakukan. Jadi pantai-pantai kita sekarang ini kita tanami kelapa apa segala macam untuk kita tata. Nah, kemudian kita jaga kelestarian pohon bako, kita tanam pulau-pulau kecil kita ada yang 8 yang eksotik. Nah, itu yang kita pelihara terus. Nah, kemudian grand desain besarnya pariwisata ini termasuk nanti setelah dia kegiatan eksploitasi juga ini selesai segala macam, itu juga menjadi bagian dari objek wisata yang jadi wisata tambang nanti. Nah, bagaimana mereka bisa melihat itu kedalaman sampai 800 meter di bawah permukaan laut, itu kan sesuatu yang menarik. Nah, satu hal potensi yang harus kita akui untuk Pulau Sumbawa di samping pulau-pulau kecil yang bagus kita punya. Nah, pasir putih itu kita punya. Pulau Sumbawa pasir putihnya hanya ada di Sumbawa Barat, di bagian barat Pulau Sumbawa itu, di daerah kami. Dan itu ombak-ombaknya sangat bagus untuk selancar. Kita juga sudah pernah melaksanakan event-event internasional. Nah, dengan cara itu sambil kita benahi ini. Nah, yang tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, membangun ini bagaimana connectivity antar wilayah, aksesibilitas ini haruslah dia memadai. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian penyiapan di sini umpama seperti bagaimana kita hilangkan daerah terisolir. Semua sudah tidak ada lagi daerah terisolir. Semua jalan juga sudah kita bangun baik. Ya, jadi akses dalam wilayah itu sudah bagus di Kabupaten Sumbawa Barat. Hanya tinggal antar wilayah, keluar daerah segala macam. Ini yang sekarang ini tengah kita bangun bandara. Dibangun oleh Aman Mineral Nusa Tenggara. Sebagai komitmen pada saat akuisisi saham dari PT Jumon Nusa Tenggara ke Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, sekarang komitmen itu dituangkan dalam sudah mulai konstruksi bandara itu. Nah, dengan ada fasilitas ini maka connectivity, aksesibilitas akan lebih mudah terjadi. Nah, kemudian para investor yang sudah membeli tanah di bibir-bibir pantai kita undang. Ayo segera kalian bangun akomodasi dan lain sebagainya. Sehingga begitu ini bandara ini jadi, insya Allah semuanya siap, smelter terjadi, dan pariwisata juga akan berkembang. Baik, adakah kawasan-kawasan khusus yang menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di sana, Pak Musyafirin? Yang paling utama tentu wisata pantai dengan ombaknya, itu yang paling kita. Nah, kemudian budaya tentu juga ini kita kembangkan. Nah, kemudian kita juga punya potensi, ada danau, ada pulau-pulau kecil di sana, itu juga sangat bagus untuk kita kembangkan. Semuanya menjanjikan lah. Tinggal sekarang saya percaya kalau aksesibilitas ini sudah bisa terbangun, infrastrukturnya, maka insya Allah ya yang lain-lain akan mengikuti. Baik, dalam upaya meningkatkan segala penunjang sektor pariwisata di sana, untuk meningkatkan sektor pariwisata di sana, adakah kendala yang dihadapi oleh Pemda saat ini, Pak? Ada, terkait perizinan. Nah, perizinan umpamanya, saya pernah dihadapkan pada satu masalah ya cukup lah. Nah, ketika mereka mau bangun, itu di pasaran harus AMDAL-nya gini. AMDAL itu kewenangan pusat, itu memakan waktu sampai 8 bulan.
Nah, jadi kita sudah membuat perda, ini sebagai langkah strategis kita, bagaimana kita bisa memberikan insentif. Insentif tidak dalam bentuk memudahkan segala macam, tapi bagaimana mereka bisa melakukan pembangunan yang minor-minor, yang tidak ada hubungan secara langsung dengan AMDAL itu. Nah, jadi pekerjaan yang minor bisa dibangun terlebih dahulu. Sambil menunggu yang 8 bulan itu. Jadi kalau menunggu 8 bulan, mereka juga bilang ini terlalu lama ini untuk AMDAL ini segitu. Nah, sementara untuk membuat pagar apa segala macam, ini kan pekerjaan minor. Nah, pekerjaan minor ini yang kami sudah rancang dalam peraturan perda dan sudah diputuskan dalam peraturan daerah. Ini adalah bentuk-bentuk daripada insentif daerah. Diberikan kemudahan membangun pekerjaan-pekerjaan minor sambil menunggu kelengkapan izin yang begitu lama. Itu yang kendala salah satu yang Iya, baik. Baik, sejauh ini seperti apa bentuk dukungan dan juga bantuan dari pemerintah pusat kepada Sumbawa Barat dalam meningkatkan pariwisata di sana, Pak? Event-event banyak, seperti penyelenggaraan selancar gitu, kejuaraan liga surfing gitu ya. Itu dari kepariwisataan juga ikut membantu gitu menyelenggarakan event-event seperti itu. Baik, kemudian Pak Musyafidin, setelah nanti bandara sudah terbangun, kemudian seluruh lokasi wisata, objek wisata sudah dipercantik, kemudian smelter sudah selesai dibangun, adakah kira-kira target berapa persen lonjakan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Sumbawa Barat? Sebetulnya kita ini kalau limpahan Bali, kan kita sebetulnya harus siap gitu, karena itu sudah melampaui. Jadi limpahannya gitu. Nah, posisi Sumbawa Barat yang diapit oleh umpamanya Mandalika di Pulau Lombok, kemudian Labuan Bajo di NTT, maka dia nanti limpahannya bisa masuk ke sini. Nah, sekarang Ibu, yang biasanya yang datang pakai, umpama mereka mau selancar, datang pakai kapal pesiar, tetapi tidak turun ke darat. Nah, kemudian datang ke pulau-pulau kecil dengan pakaian yang minim, terjun itu di laut, berenang, kemudian nyelam, gitu, diving segala macam, tidak turun dia ke daratan karena fasilitasnya belum ada. Gitu. Nah, jadi sekarang fasilitas-fasilitas akomodasi kita siapkan supaya mereka turun. Nah, sehingga betul-betul real kunjungan mereka itu datang ke Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, belum lagi tenaga kerja yang jumlahnya 13.000, kemudian ekspatnya banyak, kemudian kalau berlibur mereka lebih senang mengundang keluarganya datang. Nah, gitu. Itu kan juga bagian dari cara-cara kita mempromosi ini. Baik, kira-kira kapan Pak target pembangunan bandara dan juga upaya memperbaiki seluruh penunjang sektor pariwisata di sana hingga kemudian bisa betul-betul dinikmati oleh seluruh turis nantinya? Betul. Jadi bandara ini kita berharap selesai November 2024. Tahun depan ya, sebentar lagi. Tahun depan. Sama dengan lebih cepat dari smelter. Smelter kira-kira pertengahan tahun depan. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang memanggil para pemilik lahan karena ini para investor ini sudah beli tanah. Dan investor itu bukan berarti investor dari Indonesia, tapi ada dari luar negeri. Sudah banyak sekali ya, Pak? Sudah banyak. Hampir bibir-bibir pantai itu sudah dikuasai oleh mereka. Ini sekarang kita panggil, ayo itu bandara. Karena mereka minta bandara. Ini bandara sudah kita jadi. Ayolah, kalian bangun akomodasi, tata kawasan masing-masing gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan, beberapa hotel juga mulai dibangun. Baik, kemudian dari industri pariwisata di Sumbawa Barat ini yang berpotensi luar biasa ini Pak, kira-kira berapa banyak menyumbang kepada pendapatan masyarakat di sana yang imbasnya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat? Ya, itu pastilah. Tapi saat ini belum kelihatan. Tetapi beberapa tenaga-tenaga pelaku pariwisata, di samping yang sudah ada, kemudian kita minta juga untuk mereka untuk rekrut yang lain, kemudian kita didik mereka untuk bagaimana supaya mereka siap nanti. Begitu ini pariwisata siap, jadi tenaga-tenaga sebagai guide apa segala macam ini kita didik. Sekarang ini kita mulai didik, sudah kita didik gitu. Nah, dan tentu ini juga berpengaruh pada pendapatan. Nah, beberapa kafe-kafe, rumah makan yang bagus-bagus itu, nah yang mahal-mahal itu yang lebih suka dikunjungi oleh yang turis-turis asing. Itu yang saya lihat. Baik, kemudian dengan dibangunnya smelter di Sumbawa Barat, kemudian bagaimana pemerintah daerah mensinergikan kedua industri ini, industri smelter atau
tambang juga yang berpotensi luar biasa di Sumbawa Barat dengan industri pariwisata di sana, Pak Musyafirin. Itu yang saya bilang tadi. Jadi tenaga ekspat yang mengerjakan ini Pak, smelter ini kadang ini butuh tenaga ahli, jadi kebanyakan dari mereka. Mereka kan kita berharap mereka memperkenalkan Sumbawa Barat ini keluar. Bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya. Nah kemudian kita berharap mereka juga tinggal di luar-luar itu. Jadi bahwa di sekitar taman sudah banyak juga mereka tinggal gitu. Ada sebagian di dalam begitu, di dalam site, ada juga yang di luar site. Itu semata-mata juga untuk memberikan bagaimana supaya hal-hal yang baik, potensi yang baik pariwisata di Sumbawa Barat ini bisa mereka kabarkan ke dunia luar lewat mereka. Nah, jadi kalau untuk meyakinkan mereka kan harus ada yang lihat gitu. Jadi tidak cukup dengan membaca apa namanya sekedar ada lembaran-lembaran gitu, ada ya baliho-baliho kan tidak cukup begitu. Biasa mereka yang lihat kemudian mereka nyampaikan. Nah, tentu ini harus kita sinergikan. Nah, selama ini kan untuk bantuan-bantuan, untuk perbaikan, untuk penataan, pengaturan, pengembangan pariwisata ke depan, kan kita ambil sebagian dari apa yang kita dapatkan dari sektor pertambangan. Bahkan perusahaan tambang pun kita libatkan dia di dalam urusan pembangunan pariwisata ini. Jadi kerja-kerja kolaboratif baik di smelter maupun di di pariwisata ini kita galakkan terus. Nah, kita padukan. Jadi ini seiring sejalan kita bangun sama-sama. Tentu yang menjadi pendorong utama, penggerak utama tentu sektor tambang yang terus akan mendorong sektor pariwisata. Baik, baik Pak Musyafirin, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini, bandara akan rampung dibangun tahun depan, kemudian penataan objek wisata dan juga penunjang lainnya saat ini tengah dilakukan. Ya. Adakah yang mungkin ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat atau wisatawan agar nantinya bisa berkunjung menikmati keindahan alam di Sumbawa Barat? Ya, saya pikir ini selamat datang di Kabupaten Sumbawa Barat, ya negeri yang cukup eksotik, ya cukup baik, cukup enak didatangi, masyarakatnya juga welcome, dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat yang sangat luar biasa, mari kita dukung, mari kita welcome, mari kita bangun jalan pikiran kita untuk Sumbawa Barat baik, Sumbawa Barat yang negerinya, negeri yang baldatun, taibatun, warabun gapur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, kepada negeri kita Sumbawa Barat yang kita cintai. Baik, saya juga jadi ingin main ke sana nih Pak. Nah, silakan. Baik, terima kasih Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Musyafirin telah hadir bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Pak. Baik, semoga sehat selalu, sukses untuk Anda dan Kabupaten Sumbawa Barat. Baik. Pemirsa, informasi dan perbincangan tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.